Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi hal ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Nah, kita lihat Filipi 3 ayat 7-15 ini menceritakan tentang bagaimana Rasul Paulus menerima anugerah keselamatan daripada Allah. Dan anugerah keselamatan itu dipergunakan dengan benar, sehingga dia menganggap bahwa apa yang dia dapati selama ini adalah sampah. Kita tahu ya, Paulus itu orang yang pintar. Ya, Paulus orang yang pintar. Kamu mau ngomong apa aja dia bisa. Tetapi saat dia kenal Yesus, dia katakan bahwa semuanya itu saya anggap sampah, tidak ada guna, daripada dibandingkan dengan keselamatan yang saya dapat. Kenapa? Dia sadar, Paulus sadar bahwa saya diselamatkan itu lebih penting daripada saya mendapatkan gelar. Saya diselamatkan lebih penting daripada saya mendapatkan uang. Saya diselamatkan lebih penting daripada selama saya hidup. Kenapa? Karena keselamatan itu menutupi segalanya. Kalau seandainya orang dia mempunyai uang banyak, sangat banyak, setiap hari kalau dihitung-hitung dia mendapatkan uang, satu hari dalam satu karung dia bisa dapatkan uang. Tetapi kalau dia tidak memperoleh keselamatan, sia-sia. Betul ya? Amin. Sia-sia. Sekalipun kamu pintar, MC-mu bagus, otakmu brilian, kuliahmu hukum laut, ya, cum laude, ya kan? Apalagi? Kamu bisa apalagi? Main alat musik kamu bisa semua, tetapi kalau kita belum diselamatkan, tidak ada artinya. Nah, kita akan belajar hari ini dampak pengenalan kita kepada Kristus. Yang pertama, segala sesuatu ku anggap rugi. Nah, buktinya adalah kasih Allah bagi kita, yaitu ketika Kristus mati di atas kayu salib. Makanya dikatakan, Yesus katakan bahwa it's finished, sudah selesai. Ya. Jadi apa yang membelenggu kita?
itu sudah selesai di atas kayu salib. Karya terbesar Yesus saat Yesus buat, yaitu karya terbesar di atas kayu salib. Itu sudah selesai. Saat dia digantung, ya, itu segala kutukan apa? Kamu punya kutukan apa? Sakit penyakit apa? Itu sudah diisap di dalam tubuh Yesus. Itu sudah selesai. Makanya dikatakan, ya, Yesus katakan sudah selesai. Setelah itu dia putus nafas. Segala kutukan yang dilimpahkan kepada kita, kesalahan yang dilimpahkan kepada kita, ya, apapun yang dilimpahkan kepada kita, tuduhan-tuduhan yang dilimpahkan kepada kita, itu sudah selesai di atas kayu salib. Jadi anggap seperti mobil, ya, itu 0 kilometer mulai detik di atas kayu salib. Kita sudah selesai. Jadi ada yang bilang, saya ini bersalah, saya ini kok rasa bersalah sekali. Kita sudah ditebus, sudah selesai. Segala sesuatu, makanya Rasul Paulus bilang, sangat mahal. Yesus mati di atas kayu salib, itu adalah sangat mahal. Penebusan Kristus bagi kita adalah sempurna. Itu sudah bayar tunai. Kita bukan bayar kredit, kita bayar tunai. Zaman dulu kalau budak, ya, seorang budak di zaman-zaman dulu Roma itu, kalau saya membeli, misalnya saya mempunyai budak kapatrik, saya ke pasar, budak itu dijual di pasar, saya membeli kapatrik, dia akan ikut saya kemanapun saya pergi. Kan sekarang kan masih, saya lihat masih ada di Sumba, kalau seorang raja meninggal, itu anak buahnya ikut masuk di dalam kuburan. Dia jaga sampai kapan dia mati, mati sama-sama. Ya, tuannya mati dia mengikuti. Kenapa? Dia masuk dalam kuburan. Nah demikian dulu seperti gitu. Nah, kalau si budak itu, ya, kalau dibeli, dia orang yang membelinya itu betul-betul orang baik, puji Tuhan. Tetapi kalau orang yang membelinya orang jahat, wah dia sudah dibeli, lunas. Dia akan mengikuti, disuruh kemana dia ikuti. Nah demikian Kristus, dia sudah mati di kayu salib, sudah bayar lunas. Lunas dengan apa? Dengan darah. Dikatakan sudah selesai, kita bebas. Makanya Rasul Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu kuanggap rugi. Kenapa? Keselamatan sudah dapati. Amin. Demikian kita sudah diselamatkan. Jadi apa yang kita pikirkan sudah selesai. Segala sesuatu kuanggap rugi. 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas ditebus. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kita sudah ditebus. Rasul Paulus katakan bahwa semuanya kuanggap rugi. Kenapa? Dia dapatkan keselamatan. Karena itu kalau kita bilang mengenal Tuhan, tolong kau sadar bahwa pengorbanan Kristus bagi saya itu mahal. Maka saya akan anggap rugi bahkan sampah semua yang saya miliki. Ya kan? Mungkin kekayaan kita tidak bisa mengukur, tidak bisa menyamai keselamatan yang Tuhan berikan. Jabatan kita saat kamu selesai kuliah, kamu dapat jabatan, tidak bisa menyamai pengorbanan Tuhan, keselamatan. Mungkin status sosialmu tidak bisa menyamai, gelarmu sedikit tidak bisa menyamai keselamatan daripada Tuhan. Itu adalah sampah. Kenapa? Karena pengenalan akan Kristus. Nah,
Jadi kalau kita punya itu semua, kekayaan, jabatan, status, gelar ya, kita persembahkan buat Tuhan. Amin. Persembahkan buat Tuhan. Yang kedua, dampak pengenalan kita kepada Kristus yang kedua adalah berada dalam kebenarannya. Nah, hidup dalam kebenarannya bukan dengan kebenaranku sendiri. Ayat 5 dikatakan, Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kadang-kadang teman-teman ada ikuti berita ya, namanya Kristen apa? Progresif. Semua pada tahu karena kita semua pakai gadget. Nah, Kristen progresif ini mereka lebih memakai logika. Lebih memakai logika. Masa sih kalau saya berbuat baik saya masuk neraka? Masa sih saya tidak memaki? Betul tidak memaki. Saya tidak nonton film porno, saya masuk neraka. Logikanya kayak begitu. Hidup baik, moral baik. Masa saya tidak masuk? Masa saya tidak masuk surga? Masa saya masuk neraka? Perhatikan ini. Mungkin saya belum taruh di slide. Yohanes 14 ayat 6, Kak. Ya, kita harus ngomong gini, teman-teman. Masa kok kita berbuat baik kok tidak masuk surga? Perhatikan ini, supaya kita tahu bersama. Ya, kalau tidak ada di slide, coba teman-teman buka Yohanes 14 ayat 6. Oke, sudah dapatkan? Kalau sudah dapatkan katakan amin. Oke. Perhatikan. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti ada yang tidak benar. Ya kan? Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Ya kan? Di luar Yesus tidak ada hidup. Dia katakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dilanjutkan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Berarti Yesus adalah satu-satunya jalan. Kita jangan pikir saya bisa berbuat baik, saya bisa masuk surga. Tidak ada. Dia adalah satu-satu jalan untuk ke Bapa. Kalau orang belum percaya, belum mengaku di bibirnya dan belum percaya dalam hatinya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saya pastikan dia tidak bisa masuk ke jalan surga. Orang kaya itu dia punya kekayaan. Dia ketemu Yesus. Yesus bilang apa? Tinggalkan hartamu. Tetapi dia pulang. Dia tidak melakukan seperti yang Yesus lakukan. Makanya Yesus bilang, lebih gampang unta masuk lubang jarum. Ini prinsip kerajaan surga. Jadi kalau kita tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya pastikan tidak ada jalan kebenaran dan hidup dalam hidupnya. Kristen progresif ajarkan tentang itu. Buat baik aja, buat baik aja. Tidak cukup. Iblis mempeleteri
membuat keliru banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang muda. Sudah kamu lakukan kebenaran aja, sudah kamu lakukan kebaikan aja, kamu lakukan, makin lama pahalamu makin besar, makin lama kamu berbuat pahalamu akan besar. Tetapi kalau kamu tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sia-sia. Paulus, dia lakukan segala macam, dia sudah lakukan. Sampai dia tunduk pada kekaisaran, dia kejar anak-anak Tuhan semua, dia tumbas kasih mati. Kenapa? Karena kalau berbuat pahala, berbuat baik, dia merasa orang Kristen itu adalah penyakit bagi masyarakat. Dia tumbas habis, dia pikir itu selamat. Ternyata saat dia ketemu Juru Selamat itu, dia katakan apa? Ku anggap sampah semuanya. Amin. Amin anak muda. Nah, jadi kita harus berada dalam kebenarannya. Ini sudah menjadi standar, tidak boleh kemana-mana. Ya, kita baca langsung, baca lanjut. Ya, Amsal 3 ayat 5 sampai 7 itu. Ayat ke-6, akuilah dia dalam segala laku, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Berani mempercayai Tuhan dalam situasi apapun. Ya. Kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akui dia. Percaya ada penyertaan Tuhan. Amin. Tolong kau sadar teman-teman, bukan hebatnya kita, bukan kuatnya kita, bukan kepintarannya kita, bahkan juga bukan dari kebenaran yang kita munculkan, kebaikan hati yang kita munculkan, tetapi hanya kebenaran Tuhan di dalam hidup kita yang mampu memerdekakan kita. Amin. Yang ketiga, menjadi serupa dengan dia. 2 Korintus 5 ayat 15. Katakan begini, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk apa, saudara? Untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kita hidup, ya, tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Matikan ego kita, keinginan kita, apapun yang mau menguasai kita. Kita harus menjadi serupa dengan Yesus. Nah, hidup tidak lagi untuk diri sendiri, tetapi untuk Kristus yang telah memberikan hidupnya bagi kita. Bagaimanakah supaya kita hidup tidak untuk mementingkan diri sendiri? Lihat saudara kita yang belum kenal Yesus. Kalau kita egois, ya sudah kok saya sudah diselamatkan. Farek dengan dia. Ya kan? Kalau kita egois begitu kan? Ya? Sudah saya dapat komsel, ya. Saya sudah dapat komsel, ya saya bersekutu tiap minggu 2 kali, ya. Bersekutu dengan teman saudara seiman, ya. Ketemu 1 minggu 2 kali. Dalam ibadah tambah ibadah lagi 3 kali, ya sudah cukup. Bagi saya rasa cukup. Tetapi kalau kamu melihat orang yang hina itu, yang belum mengenal Yesus, dan kamu hanya lewat saja, berarti kamu masih egois. Hidup yang diberikan Yesus itu membebaskan kita dari belenggu egois dan keserakahan diri sendiri. Kini kita dipanggil untuk hidup untuk Tuhan, melayaninya dengan cinta dan kesetiaan. Jadi dimanapun kita berada, ayo kita beritakan firman. Amin. Saya percaya teman-teman, dulu saya pernah masih muda, kita SMA, bertobat SMA. Jujur saja kita tidak tahu cara beritakan firman bagaimana. Saya bukan orang yang fasih lidah, hebat berbicara. Satu teman kelas saya
dia ada masalah di rumahnya. Dia lihat saya dari ujung, saya bagian ujung kanan, dia bagian depan ujung kiri. Jauh nih. Dia lihat saya, tetapi rasa saya tergerak hati saya bahwa dia ada mengalami masalah. Saya pergi sebagai orang muda, ya, sebagai teman kelas juga saya pergi, saya ambil bangku, saya duduk depan dia, di depan meja. Saya lihat dia, Bibi. Saya bilang begini, kenapa? Dia menangis. Dia menangis. Saya jadi takut dia menangis. Ya kan? Saya belum ngomong apa-apa, dia sudah menangis. Dia sudah menangis. Aduh, baru kawan-kawan banyak. Aduh, ini jangan sampai gara-gara saya dia menangis. Saya takutnya begitu. Jujur, saya baru pertama belum pernah memberitakan firman Injil, belum pernah menginjili. Saya duduk aja dia menangis. Saya jadi takut. Jujur saja takut. Ya kan? Kok kita baru duduk saja orang sudah menangis nih. Saya takut. Terus saya bilang, bagaimana? Kenapa lu menangis? Dia cerita semua. Dia ada konflik sama mamanya. Orang Kupang bilang mungkin muka sama, jadi soalnya cocok. Pernah dengar gitu ya? Dia menangis, dia terangkan. Setelah itu saya berdoa buat dia. Saya doakan. Saya ingat bahwa, saat saya berdoa, ajak dia untuk ikuti kata-kata kita, berdoa terima Yesus. Saya berdoa terima Yesus. Setelah dia rasa lega sekali. Saya injili. Saya duduk ini, depan saya ini bukan laki-laki, perempuan. Jadi saya takut kan. Ini perempuan menangis di saya di depan, ya kan? Yang mace ya. Mace. Ya. Duduk dia menangis, saya takut. Teman-teman bilang, ini lu pasti ada apa-apa kan gitu kan? Ya kan? Kita masih SMA. Saya terima Yesus dia. Akhirnya kita sama-sama melayani. Tapi dalam perjalanan dia menikah, dia sudah berangkat ke Jawa. Ya. Nah, mungkin kalau teman-teman bilang, Kak, saya mau omong apa dari awal? Ikuti kata Roh Kudus dalam hidupmu. Pasti Roh Kudus akan ngomong di telingamu. Sahabatmu perlu bantuan. Pergi aja. Kalau kamu sudah berdoa dari rumah, Tuhan, hari ini saya mau menginjili, pasti Roh Kudus akan kasih. Amin. Percaya saja. Ingat, jangan dengan kekuatan kita, kebenaran, kepintaran kita, tidak pakai. Kita pergi dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Ya. Jadi dikatakan Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita lihat cerita tentang Paulus. Kalau teman-teman baca di Filipi 1, itu Paulus di penjara. Paulus di penjara. Dia ditangkap di penjara karena apa? Karena kebenaran. Dulunya orangnya beringas, kota Kuju beralih 360 derajat. Dia mengenal Yesus. Makanya sampai dia tulis, yang kudapati itu kuanggap sampah semua. Ya. Dia posisi di penjara, tetapi dia katakan begini, Filipi 1 ayat 12, dia katakan gini, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Rasul Paulus dimasukkan dalam penjara, tetapi dia bisa katakan kemajuan Injil. Walaupun saya dibelenggu, saya di penjara, tetapi
kemajuan Injil. Ada kemajuan Injil. Itu berarti dimanapun kita berada, kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita punya kesempatan menginjili. Amin. Rasul Paulus dia di penjara. Kalau di penjara kira-kira mau buat apa? Pas aja duduk tengangan. Ya kan? Berdiri baik kok itu penjara, di dalam rumah lagi, di dalam rumah lagi mau lihat apa? Kalau dia di luar ada pemandangan nih, kok duduk kok masih melamun, beta susah lah jadi beta masuk di sini. Tapi kalau dia di dalam rumah lagi, rumah lagi, mau lihat apa? Makanya saya bilang tadi masih dulu tengangan kan? Tetapi lihat, perhatikan ini ayat terakhirnya dikatakan, justru hal ini menyebabkan mengalami kemajuan Injil. Berarti peluang kita untuk memberitakan firman Tuhan ada. Amin. Sekalipun kamu merasa beban kamu berat, tugas-tugas banyak, ya kan? Merasa aduh pekerjaan di rumah banyak, sampai keluar di sekolah juga tugasnya banyak, sampai di kampus tugasnya banyak. Tetapi dikatakan oleh kita, biarlah ada kemajuan Injil. Biarlah oleh kita banyak orang mengenal Yesus. Amin. Dikatakan begitu. Jadi kita punya otoritas, punya peluang untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada. Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Hidup kita memberi buah. Setiap pohon yang ditanam di taman atau ditanam di kebun, kalau dia tidak memiliki buah, pasti tuannya akan berusaha untuk mendapatkan buah. Tetapi kalau belum juga, dia akan ditebang, dipotong jadi kayu api. Hasil kayu api apa? Abu, tidak ada gunanya. Tidak ada guna. Tetapi coba kalau pohonnya berbuah, Tuhannya akan bersyukur. Oh, terima kasih. Wah, hari ini buahnya, wah musim kali ini, tahun ini buahnya lebat sekali. Pasti Tuhannya akan kasih pupuk tambah kan? Ya, akan bela-belain. Walaupun listrik ada lewat di atasnya, ya kan? Tuhannya akan bela-belain untuk tetap pohon itu hidup. Tetapi kalau tidak, akan dipangkas, dibuang ke api. Dan hasilnya adalah abu. Abu itu tidak ada fungsi apa-apa. Yang keempat, terakhir, dampak pengenalan kita kepada Kristus yang keempat adalah mengejar panggilan ilahi dan memperoleh hadiah. Kalau kita omong tentang hadiah, pasti semua suka hadiah. Nah, Filipi 3 ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Kita mengejar kebahagiaan seperti kita sedang menjaring angin. Saat kamu mengejar kebahagiaan, itu seperti kamu lagi menjaring angin. Menjaring angin, tahu? Kita lempar pukat, tetapi di udara. Dapat apa? Walaupun ada asap, kamu coba tangkap itu asap dengan jaring. Dapat banyak, amin. Dapat 0 kebuak. Perhatikan. Jadi, mengejar kebahagiaan seperti kita sedang menjaring angin. Itu semua sampah. Tapi kalau kita mengejar jiwa-jiwa, ada upahnya. Ya. Apa yang kita kejar di dunia ini? Tolong kau sadar, semua orang yang di dunia ini akan lenyap. Semua akan lenyap. Barang apapun akan lenyap. Saya pernah tanya teman saya, bro, dia memang ahli IT. Bro, kira-kira laptop mana yang bagus, paling bagus?
Dia jawab satu begini, bro, di dunia ini tidak ada yang kekal. Itu artinya apa? Kamu mau beli harga yang mahal pun tetap rusak, akan rusak. Tetap akan rusak. Siapa punya HP iPhone, tetap akan rusak. Bandingkan dengan saya punya begini, ini batu, tapi tetap akan rusak. Ya kan? Tetap akan rusak. Saya tanya dia satu kali lagi, seperti saya tidak percaya. Bro, omong yang benar. Dia bilang, Elvis. Dia suka ngomong nama lu, Elvis. Lu tahu, di dunia ini tidak ada yang kekal. Baru saya tersadar, betul. Mau cari barang yang bagus bagaimanapun, tetap rusak. Itu artinya di dunia ini tidak ada yang kekal. Kamu mau cari apa? Profesi, akan selesai. Ya kan? Mau cari apa? Uang, selesai. Dapat uang belanja ini, selesai. Besok lagi ikut orang pikir, aduh beban harus cari uang lagi, beli lagi. Ya kan? Ingat bahwa semua yang di dunia ini akan lenyap. Tapi dikatakan cari hidup yang kekal. Amin. Kita harus cari hidup yang kekal, yaitu apa? Mahkota di surga. Itu yang akan membuat kita masuk dalam kekekalan. Dan mahkota itu adalah siapa? Jiwa-jiwa. Tidak ada hal lain. Mahkota yang kekal adalah jiwa-jiwa. Ini sudah prinsip, ini sudah standar, tidak bisa diotak-atik, sudah standar. Beli TV, kalau dia punya voltase 220, kamu tidak bisa kasih naik. PLN saya mau kasih naik 330 supaya dia tambah terang. Kau pasang terbakar. Ya, seperti ini. Kalau produk sudah ada standarnya, kita tidak bisa naikkan, tidak bisa. Nah demikian Tuhan katakan bahwa mahkota kita adalah jiwa-jiwa. Menangkan jiwa-jiwa bagi Kristus, maka engkau akan mendapatkan mahkota itu. Maka engkau akan dikatakan, kita baca ini, Mazmur 1 ayat 3, dikatakan bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Oke, kita sama-sama kita katakan, kita baca, ganti namamu. Ia ganti namamu masing-masing. Oke, 3, 2, 1. Elvis seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat Elvis berhasil. Yes, amin. Tuhan mau itu. Saat kita menangkan jiwa, kita dapat mahkota. Tetapi bonusnya Mazmur 1 ayat 3. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Di sini siapa yang mau hidupnya seperti itu? Pohon yang ditanam di tepi air. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari respon dengan diri masing-masing. Kita tidak memerlukan yang lain. Kita harus mengejar mahkota kehidupan kita, yaitu jiwa-jiwa. Tuhan mau kita memperoleh mahkota sejati itu. Mahkota itu ada di dalam surga. Karena itu mari respon firman ini. Minta pada Tuhan, Tuhan, saya mau mendapatkan mahkota itu. Tuhan, saya mau mendapatkan mahkota itu. Saya tidak mau menjadi anak muda yang biasa-biasa saja, Tuhan. Saya tidak mau menjadi anak muda yang arogan, yang egois, yang mementingkan diri sendiri. Tetapi saya mau menjadi anak muda yang mendapatkan mahkota, yaitu jiwa-jiwa, Tuhan. Bantu saya, Tuhan.
Mungkin saya tidak bisa berkata-kata, saya malu, saya fasih Tuhan, tidak tahu mau dahulu dengan apa, kata-kata apa. Tuhan tolong saya, Tuhan. Saya tidak mau masa muda saya ini sia-sia saja, Tuhan. Tetapi dari masa muda saya ini, saya bisa menghasilkan jiwa-jiwa. Berkati kami Tuhan siang hari ini, anak-anak muda ini. Jadikan kami serupa seperti Engkau Tuhan. Menjadi anak muda yang benar-benar mengerti akan panggilan kami di dalam masa muda kami. Engkau sudah mengatakan kami seperti pohon kehidupan, kami seperti pohon yang tanam tepi aliran air. Dan kami mau menghasilkan buah-buah kebenaran, yaitu kami pergi menghasilkan buah. Buah itu tinggal tetap. Berkati kami Tuhan. Jadikan kami menjadi orang yang efektif. Bukan sekedar sibuk, tetapi jadi orang yang efektif. Anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berbuah-buah. Kami mau Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, untuk penyertaan Tuhan, untuk firman-Mu menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini kami komitmen, kami mau melangkah dengan kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menerima berkat yang besar siang hari ini. Haleluya. Yang siap memenangkan jiwa katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.